Bagaimana sebenarnya konsepsi Islam tentang siksa kubur? Konsepsi Islam tentang siksa kubur adalah gini. Yang sebenarnya ya. Yang paling gampang adalah siksa kubur itu dipakai oleh Rasulullah benar untuk memberikan sebuah fear kepada manusia. Karena kita tahu manusia itu cuma didrive oleh dua hal. Pertama adalah fear, yang kedua adalah hope. Ya. Cuman yang perlu kita sampaikan adalah orang itu berbeda-beda. Untuk tahapan-tahapan stage awal, orang masih bisa mungkin untuk dimotivasi dengan fear. Tapi untuk stage berikutnya, mereka harus dimotivasi dengan sesuatu yang lain. Tidak hanya ansih oleh fear. Contoh misalnya, ketika saya kemudian bilang sama anak saya, anak saya masih SD, kalau kamu hafalin 3 juz, Abi beliin sepeda. Kalau misalnya kamu berbuat salah, kamu pukulin temenmu misalnya, atau kamu ngebully temenmu, atau kamu berkata kasar pada temenmu, mendingan kamu gak usah sekolah. Ada rewards, ada punishment. Tapi begitu mereka lebih gede lagi, kalau kita bicara hal yang sama, mereka pasti akan menolak. Mereka akan bilang gini, apa urusannya? Emang kenapa saya nggak boleh mukul orang? Dia juga mukul saya kok. Kenapa saya harus belajar? Sepeda, nggak usah pakai sepeda juga nggak apa-apa. Kita motivasi anak-anak kecil ketika, tahu nggak sih ibumu melahirkan kamu itu susah tahu. Bertaruh nyawa, bertaruh air mata, bertaruh darah. Mbok ya kamu tuh hormat sama dia. Kalau dia ngomongnya misal agak keras dikit, ya mbok ya kamu jangan layani. Udah begitu aja. Tapi begitu kemudian sudah agak gede, kita katakan hal yang sama, reward and punishment. Kalau kamu nggak taat sama orang tua, kamu masuk neraka. Kalau kamu taat sama orang tua, kamu masuk surga. Dia bilang gini, gue nggak minta dilahirin sama orang tua gue. Ya, sekarang kayak begini jawabannya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang tentang reward and punishment. Di sisi yang lain kita harus menggabungkan tentang sesuatu yang lain, tentang misalnya contoh tentang bagaimana manfaat bagi kita sendiri. Nanti sudah agak lebih gede lagi, identitas diri. Saya yakin misalnya Mas Helmi Yahya ketika beraktivitas bukan karena reward and punishment lagi, tapi karena identitas diri. Saya adalah orang yang kreatif, maka saya harus senantiasa mencoba hal-hal yang baru. Saya harus melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, karena itu identitas saya. Bukan karena siapa yang kreatif nanti diganjar dengan ini atau dan segala macam. Nah, itu tidak lagi seperti itu. Nah, maka mungkin siksa kubur, film-film kayak gini ini berguna, dan siksa kubur di dalam Islam ketika diterangkan oleh Rasulullah untuk menggambarkan bahwa jangan sampai kamu tuh puas di dunia. Kamu harus menjadi sesuatu yang lain. Kenapa? Karena siksa kubur itu nyata, kata Rasulullah. Ada, tapi bukan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi fokus sehingga orang tuh lupa beramal. Ini siksa kubur itu saya pikir hanya sebuah pertanggungjawaban ya. Dari apa yang kita lakukan ya, amal ibadah kita. Ini insight yang keren. Betul kan begitu? Betul banget. Karena itu cuma pertanggungjawaban, sehingga jangan dipikirin. Yang harus dipikirin adalah apa yang kita lakukan sehingga kita dapat pertanggungjawaban ini. Nah, jadi siksa kubur tuh senantiasa kalau saya nyampein pada orang tuh gini, ingat ya, surga dan neraka itu adalah akses bukan akses. Itu adalah akibat bukan sebab. Akibat dari perbuatan. Akibat dari perbuatan. Maka jangan pernah dipikirin akibatnya itu. Pikirin aja sebabnya. Kalau kita sudah pikirin sebabnya, akibatnya selesai. Ngikut. Tapi kalau kita pikirin akibatnya dan akhirnya tidak berbuat, itu menjadi sesuatu permasalahan. Kalau kita pikirin akibatnya karena itu kita jadi berbuat, nah itu jadi bagus. Nah, itu yang ditujukan oleh Rasulullah ketika menjelaskan siksa kubur. Tapi bukan untuk sesuatu yang jadi takut dan atau kita menganggap Tuhan tuh jadi kayak tukang siksa. Makanya ada satu insight menarik juga pada orang. Saya baru memahami kenapa ada orang-orang yang berbuat dosa itu kemudian disiksa. Karena setiap siksaan yang Allah janjikan pada satu perbuatan buruk pasti diimbangi dengan pahala atau kenikmatan yang sangat besar ketika kita justru berbuat sebaliknya. Nah, jadi itu kita lihat both ways lah. Ya, tapi kalau menggambarkan hope saja kadang-kadang kalah menarik daripada menggambarkan ancaman dalam sebuah karya ya. 80% manusia didrive oleh fear. Gampangnya begini, kita tanya sama orang, siapa yang mau jawab pertanyaan saya benar, saya kasih duit 10 juta. Itu semua pasti akan acungkan tangan. Tapi begitu kita katakan, tentu saja saya menjadi solo adab ketika menjelaskan pada master game gitu kan ya, gamification kan gitu kan ya. Siapa yang gagal menjawab pertanyaan saya, bayar saya 10 juta. Turun semua tuh tangan tuh. Karena orang lebih takut gagal daripada harapan untuk berhasil. Tapi yang perlu kita jelaskan pada teman-teman muslim adalah di dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah sudah jelas-jelas menyampaikan kepada kita, fear will take you to a place cuma untuk tidak gagal, tapi tidak menjadikan kita berprestasi. Untuk menjadikan kita berprestasi, kita harus punya hope. Maka hope itu adalah yang menjadikan kita sebagai sesuatu. Fear cuma membawa kita supaya tidak gagal aja. Kenapa lu belajar? Aku takut nanti nggak naik kelas. Ya udah, dia cuma belajar untuk lulus, tapi bukan belajar untuk jadi sesuatu. Nah, maka Islam ada fear, ada hope, digabungin jadi satu.
Oke, kalau gitu kesimpulan kita ya kayak saya Ustadz Felix, kita punya hope, berharap lebih baik, bangsa lebih baik, minimal pribadi kita lebih baik, keluarga kita lebih baik. Ya. Dan bagi Mas Joko Anwar berarti harus kita tambahkan setelah bikin siksa kubur, mungkin ide yang bagus ketika dia mikir pahala surga seperti apa, balasan terbaik gitu kan ya. Seperti apa ya? Nah, jadi bagi sudah orang-orang lengkap yang berbuat nih. baik. Betul, ada fear dan ada hope, sehingga orang nggak hanya melihat Islam dari segi mistika aja.